Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada salat Jumat ini agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Ya ibadallah, sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang dipahami dan harus diketahui oleh setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengakui bahwasannya Allah sebagai Tuhan yang disembahnya, yang harus dia pahami, dan ini sesuatu yang maklum bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada tandingan bagi Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah yang sekufu dengannya. Sekufu artinya setara dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'al lillahi andadan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan dan kalian tahu. Andad itu adalah tandingan yang semisal dengan Allah. Maka orang muslim secara dasar ilmu akidah seorang muslim pasti tahu bahwasanya tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, atau menyetarakan Allah dengan makhluknya, atau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah di dalam apapun, di dalam ibadah, di dalam keyakinan, di dalam pengesaan, di dalam sifat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha mulia. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan Allah. Wa huwas sami'un alim, dan huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini merupakan usul akidah kaum muslimin. Orang Islam meyakini ini. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Di antara perkara yang harus kita yakini, tidak ada yang seperti Allah dan hanya Allah saja yang paling sempurna di dalam perkara ilmu. Ilmu gaib hanya Allah yang tahu. Ilmu gaib hanya milik Allah. Sehebat apapun manusia, secerdas apapun manusia, dia tidak akan pernah setara dengan Allah dalam ilmunya. Ketika kita meyakini ada makhluk yang sama seperti Allah dalam ilmu, berarti telah menjadikan bagi Allah itu tandingan, telah menjadikan bagi Allah sekufu, sama, rata seperti Allah, memiliki ilmu yang sama seperti Allah, itu termasuk kesyirikan. Karena ilmu hanya milik Allah, ilmu gaib hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam Quran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah lah kunci-kunci gaib, la ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Ayat yang jelas mengatakan tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Ayat yang lain Allah berfirman, Qul inna ma ghaibu lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, katakanlah, inna ma ghaibu lillah.
Sesungguhnya ilmu ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan pada surat Yunus ayat ke-20. Di dalam surat yang lain menekankan, mengkhususkan ghaib itu, ilmu ghaib hanya milik Allah. Allah berkata, "Walillahi ghaibus samawati wal ard, la ya'lamu illa hu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ghaibus samawati wal ard." Milik Allah lah ghaib yang di langit dan yang di bumi. Wa inda mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci ghaib dan tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ghaib? Ghaib itu sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang belum terjadi dan akan datang, itu pun ghaib. Atau yang sudah jadi dan sudah terjadi tapi tidak nampak di mata kita, itu pun dikatakan ghaib. Dan tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam Quran, Allah mengambarkan, ya Muhammad, katakanlah, Nabi Muhammad mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masanya su." Kalau seandainya aku tahu ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma masanya su, dan tidak akan menimpa kepadaku kejelekan. Tapi ternyata Rasulullah SAW juga tidak tahu ghaib. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika perang Uhud, kecuali setelah terjadinya perang baru Rasulullah tahu apa yang terjadi pada perang Uhud. Bahkan jin, Allah gambarkan di Quran, jin pun tidak tahu ghaib. Allah gambarkan dalam surat Saba, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri memerintahkan jin untuk bekerja, sampai Nabi Sulaiman berdiri dan dia bersandar kepada tongkatnya. Semua jin bekerja dan takut dengan Sulaiman. Ternyata mereka tidak tahu Sulaiman ketika itu sudah meninggal dalam keadaan berdiri di atas tongkatnya. Kapan mereka tahu? Kapan jin tahu Sulaiman telah meninggal? Allah sebutkan di Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin." Ketika Sulaiman telah jatuh tersungkur, tongkatnya dimakan oleh rayap, jatuhlah Sulaiman. Ketika itu jin baru tahu ternyata Sulaiman meninggal. Berarti selama ini ketika Sulaiman berdiri, ketika tongkatnya masih menjaga Sulaiman atau menjadi sandaran Sulaiman, jin tidak tahu Sulaiman sudah meninggal. Kata para ulama, ini dalil bahwasannya jin pun tidak tahu ghaib. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini saya berikan sebuah kesimpulan. Ghaib itu ilmu yang hanya milik Allah. Jika ada orang yang mengaku tahu ghaib, berarti dia telah menyetarakan Allah dalam satu sisi. Dia sama Allah sama ilmunya. Dan ini berarti menyekutukan Allah. Maka Allah katakan dalam Quran, "Lam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak akan pernah ada yang sekufu dengan Allah. Sekufu ilmunya tidak akan pernah ada. Sekufu sifat yang mulia tidak akan pernah ada. Sekufu dengan kebaikannya tidak akan pernah ada. Barang siapa yang meyakini ada makhluk yang sama seperti Allah dalam ilmunya, maka dia telah menjadikan makhluk itu sekufu dengan Allah. Dan itulah hakikat daripada menyekutukan Allah. Ya ibadallah, jika ini dipahami, ilmu ghaib itu adalah ilmu yang akan datang. Ilmu ghaib adalah rahasia Allah. Bahkan yang tercatat di Lauhul Mahfuz, malaikat pun tidak tahu, jin pun tidak tahu. Bahkan suatu hari Jibril pernah datang kepada Rasulullah. "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat." Jibril. Kalau seandainya Jibril tahu kapan kiamat, tidak bertanya kepada Rasulullah. Malaikat dari golongan malaikat yang sempurna atau golongan malaikat yang mulia adalah Jibril. Bertanya kepada Nabi kita Muhammad, Sayyidina Muhammad, makhluk yang paling mulia. "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku kapan kiamat. Apa jawaban Rasulullah? "Ma mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Yang bertanya, engkau wahai Jibril tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Aku pun tidak tahu. Ghaib, Rasulullah enggak tahu. Jibril tidak tahu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan saya tahu kapan kiamat, dia melebihi dari Rasulullah SAW. Dia mengaku-ngaku tentang ilmu yang hanya milik Allah, yaitu ilmu hari kiamat. Ya ibadallah. Lebih dalam lagi, kita pahami. Orang-orang yang berusaha meramal dengan apa yang akan datang, yang belum terjadi, tentang takdir, tentang kematian, tentang kehidupan, dia mulai meramalnya. Seolah-olah dia tahu tentang rahasia Allah. Seolah-olah dia tahu tentang catatan takdir Allah yang ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lalu dia katakan, kamu akan seperti ini, kamu akan seperti ini, Ini adalah termasuk perbuatan yang terlarang.
mengaku-ngaku tahu ilmu Allah. Bukankah gaib punya Allah? Bukankah takdir itu Allah yang tahu saja? Bahkan malaikat pun tidak tahu. Malaikat tahu ketika mendapatkan utusan. Ketika belum diutus, malaikat tidak tahu tentang takdir. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man ata arrafan fasadaqa bima yaqul faqad lam tuqbal lahu salat 40 yauman." Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dari riwayat Muslim, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu adalah orang-orang paranormal. Orang-orang yang membaca akan datang. Fasaddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan ucapan dukun dan paranormal. Lam tuqbal lahu salat 40 yauman. Allah tidak akan terima salat dia selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih dari sahabat Aisyah dan istri Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya tidak boleh mempercayai perkataan paranormal yang mereka menduga-duga apa yang akan terjadi akan datang. Karena apa yang akan datang itu rahasia Allah. Ketika kita meyakini dia tahu rahasia Allah, kita telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam ilmu. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Arba'ah, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, "Man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, paranormal, fasaddaqa bima yaqul, lalu membenarkan ucapan dukun dan paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan untuk Muhammad. Terjemahkan hadis ini. Apakah hadis ini yang menjadi rabun bagi kita? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur, kafar dengan apa yang diturunkan untuk Muhammad. Ini hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan Imam Arba'ah, disahihkan para ulama. Ini hadis yang betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa orang yang mendatangi dukun dan mempercayai dukun dikatakan kufur terhadap apa yang turun pada Muhammad? Apa korelasi hubungannya? Karena yang diturunkan oleh Muhammad, bahwasanya tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Tidak ada yang tahu takdir kecuali Allah. Lalu orang ini datang kepada dukun seolah-olah mengetahui gaib, mengetahui takdir, mengetahui akan datang. Berarti dia telah berbeda dan berbenturan dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad. Suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma qauluka fi kahin?" Ya Rasulullah, ini hadis Bukhari Muslim. Apa pendapatmu tentang orang dukun? Apa pendapatmu tentang dukun dan paranormal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Laisa bi syai'." Dukun dan paranormal itu enggak ada apa-apanya, jangan dengerin. Ya Rasulullah, dia kadang-kadang berbicara sesuatu yang benar terjadi ya Rasulullah. Perhatikan ini ucapan para sahabat. Dia mungkin terjadi ya Rasulullah, dia berbicara sesuatu yang mungkin terjadi ya Rasulullah. Maka perhatikan kata Rasulullah SAW. "Tilka kalimah minal haq yakhtafuhal jin." Itu adalah kalimat-kalimat yang terkadang benar yang disambarkan jin, dibisikkan jin kepada mereka. Dan bisikan jin ini mereka dengar dan mereka tambah dengan 100 kedustaan. Jadi mungkin ada yang benar karena jin mencuri berita langit. Lalu jin mencuri berita langit mengabarkan kepada mereka. Tapi di antara kebenaran itu banyak kedustaannya. Di dalam hadis yang lain dikatakan mi'atul kadzibah. Maka ketika lebih banyak dustanya daripada benarnya, Rasulullah mengatakan laisa bisyai', enggak ada apa-apanya. Sesuatu yang lebih banyak najisnya daripada sucinya, laisa bisyai', enggak ada apa-apanya. Karena sesuatu yang suci jika tercampur dengan yang najis lebih banyak, maka dihukumi najis. Begitupun kedustaan. Jika kebenarannya 1, tapi 1000 kedustaan dia tambah, maka dusta hukumnya. Ya ibadallah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama, apa hukum mendatangi dukun? Ada 4 pembagian para ulama. Yang pertama, barang siapa yang mendatangi dukun dan cuma bertanya tanpa membenarkan, dia telah berbuat yang salah. Karena dia mendatangi sesuatu yang akan mengganggu akidahnya. Mau tidak mau akan terdengar. Mau tidak mau akan terpikir. Nanti bisa jadi dia membenarkannya. Yang kedua, dia datang ke dukun dan membenarkan ucapan dukun. Ini yang hadis tadi. Man ata kahinan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkannya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad. Yang ketiga, orang yang datang bukan dalam rangka bertanya,
tapi dalam rangka untuk membantahnya. Maka ini, atau bertanya datang kepada dia dalam rangka untuk membongkar kedustaannya. Contoh, ketika dia bertanya kepada dukun, wahai Pak Dukun, wahai paranormal, orang pintar, apa yang akan terjadi bagi saya sebulan lagi? Dia jelaskan kepada kita, kamu sebulan lagi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Langsung kita pukul mukanya. Kita katakan, kau yang 2 menit di depan saja nggak tahu kalau kamu kupukul. Apalagi yang sebulan akan datang. Kalau engkau tahu gaib, engkau tahu kau akan dipukul, engkau akan menjauh dariku. Kata para ulama, kalau seperti ini tidak apa-apa. Bertanya untuk membongkar kesesatannya. Ya ibadallah, Allah itu Rabb kita. Allah itu Tuhan kita. Kunci gaib di sisi Allah. Tidak ada yang tahu bocoran gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wa mursalin. Ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin, jamaah salat Jumat saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pahami pembahasan tadi, kita pahami gaib itu milik Allah. Tidak yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sekufu dengan dia dalam ilmunya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam segala bentuknya. Walillahi matsalul a'la. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan penjelasan tadi, maka kita pahami, jangan pernah kaum muslimin mau dibawa kepada ramalan-ramalan yang tidak ada dasarnya. Jangan pernah kaum muslimin mau dibawa dengan argumen-argumen yang semua itu hanya dugaan-dugaan kosong. Kalau seandainya benar, pasti ditambah 1000 kedustaan. Dan seandainya itu benar, tentu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak dibenarkan perdukunan, tidak dibenarkan yang namanya sihir. Dikatakan tidak dibenarkan bukan berarti tidak ada. Islam mengakui keberadaan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengakui keberadaan sihir. Tapi keberadaannya bukan untuk dibenarkan dan dikatakan benar. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran, Allah mengutus 2 malaikat di zaman Babil. 2 malaikat ini Allah utus untuk mengajari sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yata'allamuna minhuma sihr, agar mengajari orang itu sihir. Kenapa Allah utus malaikat ini agar mengajari sihir? Perhatikan kata Quran. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami 2 malaikat ini diutus untuk ngajarin sihir. Innama nahnu fitnah. Kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Maka di sini para ulama mengatakan, mempelajari sihir yang di situ minta tolong dengan jin dan juga bekerjasama dengan jin, hukumnya adalah fala takfur, jangan kalian kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.